Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Lim dan juga Bu Santi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai final report perencanaan ekspor. Berikut adalah kelompok kami. Pengenalan ekspor dan impor sendiri, ekspor merupakan kegiatan ekonomi di mana perusahaan melakukan kegiatan mengirim barang atau komoditas yang diperdagangkan ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan kegiatan atau proses memasukkan barang dagang ke dalam negeri. Berikut adalah profil perusahaan yang kami gunakan sebagai proyek, yaitu CV Berkah yang didirikan oleh Bu Tunik Zulaita yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo nomor 71, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. CV Berkah ini bergerak di bidang kerajinan alat-alat dapur dan alat rumah tangga yang berbahan dasar dari kayu. Berikut adalah produk yang diproduksi oleh CV Berkah, perabotan kayu, dan juga ada tas anyaman sintetis. Jangkauan pemasaran dari CV Berkah sendiri untuk wilayah domestik sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia, sedangkan untuk internasional telah menembus pasar Turki, Jerman, Amerika, Malaysia, Riyadh, dan juga Thailand. Berikut adalah bagian sumber daya manusia yang ada di CV Berkah. Direkturnya ada Bu Tunik Zulaita, manajemen representatif ada Bu Sustika, logistik ada Ari Dwi, produksi dan maintenance ada Pur Edi, desain dan QC ada Edi Purnomo, marketing ada Muhammad Rian, HRD dan finance ada Bu Tunik Zulaita. Untuk karyawan sendiri, CV Berkah memberdayakan masyarakat sekitar yang sejalan dengan visi CV mereka sendiri, yaitu memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk ide produk yang kami jalankan, yaitu berupa inovasi pada tas anyaman sintetis dengan memberikan motif-motif kearifan lokal seperti batik dan juga motif suatu ras dan budaya di Indonesia. Hal tersebut kami pilih karena agar tas ini lebih menarik dan juga menambah daya jual dari tas tersebut dan mengenalkan kebudayaan asli Indonesia ke dunia. Alasan pemilihan produk tas anyaman sintetis karena tas anyaman ini mempunyai potensi besar untuk diekspor karena masih jarang dijumpai di dunia, karena memiliki desain yang unik dan trendy yang dapat dipadu-padankan dengan berbagai fashion. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu spesifikasi produk. Tas anyaman sintetis yang terbuat dari rotan sintetis berukuran macam-macam sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Lembaran rotan dianyam sehingga membentuk tas yang mempunyai berbagai model dan ukuran, dari ukuran kecil, sedang, hingga ukuran besar. Dengan kisaran harga yang dipatok adalah 135.000 hingga 150.000. Next. Lalu HS code yang ditemukan dari produk yang kami pilih yaitu 4621910, seperti gambar tersebut. Jadi produk kami ini termasuk dalam komoditas keranjang, barang anyaman, dan barang lainnya. Next. Untuk packaging ekspor quality, pengemasan produk yang dianjurkan adalah dengan menggunakan plastik, seperti kantong plastik. Tujuannya adalah agar meminimalkan volume kemasan, sehingga tidak terkena biaya pengiriman yang mahal. Next. Negara tujuan ekspor serta data statistiknya. Negara tujuan ekspor yang kami pilih adalah Korea Selatan dikarenakan pada tahun 2021 Indonesia tercatat mengekspor sebanyak 3.497 dalam USD ke negara Korea Selatan. Kuantitas ekspor oleh Indonesia ke Korea Selatan sebesar 1.177 tons dengan value 2.305 USD per unit. Next. Negara tujuan ekspor serta data statistiknya. Alasan negara Korea karena negara Korea adalah pusatnya fashion seluruh dunia sehingga dapat mempengaruhi negara lain dalam hal fashion. Next. Peraturan impor NTA atas produk ekspor yang diusulkan. Ada juga beberapa regulasi untuk kegiatan impor sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang bermaksud untuk mendaftarkan usahanya dan melakukan perubahan dalam hal-hal terdaftar menurut pasal 15 ayat 1 harus membayar biaya. Yang kedua, orang yang menjalani pemeriksaan berdasarkan pasal 21 ayat 1 wajib membayar biaya. Yang ketiga, orang yang hendak melakukan usaha impor wajib menyimpan catatan rincian transaksi di sana selama 2 tahun. Dan rincian perdagangan makanan yang tersisa 2 tahun pada tanggal kadaluarsa harus disimpan di sana sampai tanggal kadaluarsa. Next. Berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah segmentasi pasar, marketing strategi, dengan menggunakan strategi STP yaitu geografi, rencana produk akan diekspor ke beberapa kota di negara Korea Selatan seperti Seoul dan Busan. Demografis, produk ditujukan kepada para wanita Korea Selatan yang berusia 18-40 tahun. Psikografis ditujukan untuk orang-orang yang memiliki gaya hidup mewah maupun sederhana. Perilaku ditujukan untuk orang-orang yang menyukai dan memiliki ketertarikan kepada jenis-jenis produk tas. Next.
Target pemasaran produk ekspor tas anyaman adalah para wanita Korea Selatan yang berusia 18-40 tahun. Next. Positioning tas anyaman sintesis masih sedikit dijumpai di negara Korea Selatan dan merupakan produk yang mempunyai keunikan tersendiri karena berbahan dasar rotan dan dianyam dan dibentuk menjadi tas yang memiliki kesan elegan dan mewah. Next. Dengan menggunakan marketing mix, membuat website dan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk tas anyaman sintesis, serta membuat marketplace pada platform online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Next. Proses ekspor. Produk tas tangan yang akan diekspor sejauh ini tidak ada kendala apabila mengirimkan produk ke negara tujuan ekspor. Next. Proses ekspor produk pada persyaratan dokumen ekspor, jika barang yang akan dikirim merupakan barang yang mudah terbakar, maka pihak shipping akan meminta dokumen yang bernama MSDS yang merupakan dokumen penjelasan mengenai kandungan barang tersebut. Namun jika barang yang akan dikirim merupakan barang-barang yang aman seperti pakaian dan tas, maka tidak diperlukan MSDS. Next. Untuk alur ekspornya bisa dilihat pada gambar, ada prosedur yang harus dilalui customer saat ingin mengekspor barang ke luar negeri. Yang pertama, importir menghubungi pihak eksportir, kemudian jika sudah deal dengan harga, maka pihak eksportir mencari pendanaan melalui bank serta mengurus surat ke bea cukai. Eksportir harus menyampaikan BEP ke kantor bea cukai, tempat pemuatan barang. BEP bisa dibuat dengan menyertakan invoice, packing list, dan beberapa dokumen penting lainnya. Bea cukai dan pihak eksportir mengirimkan salinan ekspor ke terminal peti kemas, kemudian barang dikirim oleh ekspedisi ke terminal peti kemas dan akhirnya dikirim ke alamat yang dituju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah strategi keuangan. Yang pertama adalah biaya produksi. Ada 1.000 unit dengan harga 50.000 dengan total 50 juta. Biaya pemasaran, ada biaya pengiriman dengan biaya 1.100.000. Biaya angkut penjualan 100.000, biaya promosi 2.500.000, biaya gaji pemasaran 2.500.000 dengan total 6.200.000. Next. Total laba tas anyaman custom didapat dari pendapatan penjualan dikali 1.000 unit sama dengan 175 juta. Biaya produksi dikali 1.000 unit yaitu 50 juta dengan total 125 juta. Next. Strategi SDM. Struktur organisasi CVBK sekarang sudah bisa dibilang cukup berkembang karena sudah memiliki direktur dan pembagian masing-masing dalam bidang manajemen representatif, logistik, produk maintenance, desain dan QC, marketing, dan HRD finance. Next. Pada perkembangan SDM ini diperlukan strategi yang tepat seperti dengan meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja melalui program pelatihan seperti belajar teknologi dalam bidang pemasaran dan pengembangan CVBK di Indonesia maupun dunia melalui media sosial. Next. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah SWOT produk. Istilahnya yaitu mampu membuat produk custom dengan kualitas yang terjamin, bahan produksi yang mudah didapat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah SWOT price, di mana memiliki varian harga mulai dari 135.000 hingga 150.000 dan menjaga harga tetap stabil, memberikan promo untuk produk tertentu dalam waktu terbatas. Next. Untuk SWOT place, tas anyaman tersedia di platform online seperti Shopee dan juga di offline store. Next. Untuk SWOT promotion, memiliki akun Instagram yang menampilkan berbagai produk yang dijual, juga mengadakan event yang dapat menarik masyarakat untuk membeli produk melalui media sosial. Next. Untuk SWOT marketing before, melakukan inovasi, membuat tas anyaman sintetis dengan bisa mengcustom desain.
memilih negara Korea karena Korea merupakan negara yang fashionable. Desain yang bisa di-custom menambah daya tarik sendiri dan juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia, serta menggalakkan promosi di sosial media agar konsumen dapat lebih mudah melihat dan mengetahui kelebihan produk. Next. Untuk SWOT marketing after, negara tujuan ekspor Korea Selatan merupakan negara yang menyukai fashion dan tas anyaman menjadi daya tarik tersendiri karena Korea Selatan merupakan negara fashion dan strategi WO dapat menggandeng toko retail di Korea Selatan dengan tujuan memperbaiki suplai di negara Korea Selatan dan juga dapat bekerja sama dengan brand terkenal agar dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Next. Untuk tantangan dan hambatan, banyaknya produk tas yang dibuat dari kulit sintetis sehingga tas anyaman sintetis kurang dilirik oleh masyarakat luas, serta hambatan pemasaran masih dilakukan dari mulut ke mulut, serta pemasaran online masih kurang efisien digunakan. Next. Saran bagi perusahaan, dari analisis SWOT, Berkabutuni sudah sangat berkembang dalam produksi offline tapi masih kurang dalam produksi online. Sehingga CV Berkabutuni bisa lebih memperkenalkan produknya melalui media sosial. Karena saat ini masyarakat sudah sangat bergantung kepada teknologi yang maju. Kita bisa memperkenalkan produk tas anyaman ke seluruh dunia. Berikut adalah lampiran yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.